Ya, kita beri suara untuk Pak Mahfud. Apakah Anda sepakat juga apa yang disampaikan dengan Mbak Monik maupun juga dengan Pak Nurholis? Ini karena semua pakai masker jadi saya izin buka biar lebih enak ngomongnya ya. Saya mengikuti paparan dari Rabi Yakob ya. Tadi juga ada tambahan dari Mbak Monik. Saya menangkap ada nuansa yang sangat kuat, ikatan batin hubungan darah ya. Rabi Yakob ini dengan neneknya yang berdarah Yahudi ya. Walaupun saya baca Rabi Yakob sendiri kan tidak pure, tidak murni Yahudi, arti campuran ya, sama seperti Mbak Monik juga campuran. Nah, jadi kalau kemudian ikatan darah ini lalu ada peristiwa masa lalu yang menimbulkan trauma dan itu ingin dikenang dan juga ingin dijadikan pembelajaran bagi yang lain, saya kira secara pribadi itu hak setiap orang ya, hak setiap orang. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa itu uang pribadi, tanah pribadi dan segala macamnya. Aset pribadi. Iya. Tetapi persoalan akan berbeda ketika museum itu kemudian diresmikan oleh pejabat pemerintah dan dibuka untuk umum, bahkan dihadiri oleh pejabat kedutaan besar negara asing gitu ya, dan kemudian dibuka untuk publik, untuk masyarakat demi kepentingan tadi yang istilahnya edukasi. Maka persoalan yang tadinya pribadi ini kemudian menjadi persoalan publik. Dan bukan sekedar persoalan publik, ketika ada pejabat kedutaan besar negara asing ikut hadir, maka dia menjadi persoalan politik. Nah, di sini kita harus cermat melihatnya. Jadi argumentasi yang sifatnya personal ini kemudian sudah tidak relevan ketika peristiwa ini atau fakta ini kemudian sudah dibawa ke ruang publik dan kemudian juga sudah masuk ke ruang politik. Ya, memang saya baca juga ada statement Pak Rabi Yakob bahwa dia tidak ada urusan dengan politik, sehingga ini lebih murni urusan dia dengan neneknya yang katanya diklaim sebagai korban Holocaust dan seterusnya. Tetapi ada hal yang perlu difahami bahwa Holocaust itu sendiri adalah peristiwa politik. Ya, jadi kalau kita baca sejarah manapun, Holocaust itu adalah peristiwa politik. Dan setiap peristiwa politik yang besar, bukan saja di dunia, termasuk di Indonesia, di negeri kita ini, apalagi menyangkut korban nyawa manusia dalam jumlah besar, itu selalu ada pro kontra. Contoh misalnya, pemberontakan G30 PKI. Kita nggak pernah tuntas kalau ditanya berapa jumlah korban tewasnya. Iya kan? Lain sejarawan, lain versi. Lain pejabat, lain versi. Ganti presiden, ganti angka juga. Holocaust juga begitu. Sampai sekarang tidak ada data tunggal. Dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar itu kita sajikan. Nah, kalau kita mau mengedukasi, terus data yang mana yang akan kita jadikan media atau pesan untuk mengedukasi? Jadi ini harus hati-hati. Jadi begitu ini dibawa ke ruang publik, bahkan ada nuansa politik, lalu ada misi mengedukasi, di sini perlu kehati-hatian. Ini yang perlu diperhatikan oleh Rabi Yakob. Lalu yang kedua, begini, saya yakin sebagaimana Mbak Monik, Rabi Yakob ini kan warga negara Indonesia ya, warga negara Indonesia, sama seperti Babe Haikal juga. Kita di Indonesia ini memang multi etnis, multi ras. Saya punya istri saya ini keturunan Chinese, bahkan bapaknya itu orang Jepang. Mungkin Babe Haikal ada darah-darah Arabnya, mungkin, saya nggak tahu. Dari ibu Kalimantan. Mbak Monik ada darah Belandanya, ada darah Yahudinya, begitu ya. Tapi kita ini punya status yang sama sebagai warga negara Indonesia. Sehingga begitu urusan-urusan pribadi kita kemudian menyangkut aspek-aspek publik dan bahkan politik, maka yang kita lakukan harus menyesuaikan dengan negara, dengan segala macam perangkat peraturannya. Ini yang saya sampaikan begitu. Misalnya begini, di Cina pada tahun 1966 sampai 1976
10 tahun. Kalau Holocaust kan peristiwanya kurang lebih 4 tahunan ya, sepanjang Perang Dunia Kedua. Walaupun sebelumnya juga sudah ada sikap-sikap pemerintah Jerman saat itu, Nazi, mengisolasi orang-orang Yahudi di Jerman. Tetapi pembunuhannya itu sendiri itu kan terjadi kira-kira selama Perang Dunia Kedua itu. Dari tahun 1966 sampai 76, 10 tahun di Tiongkok terjadi revolusi kebudayaan, di mana kemudian korban tewasnya juga jutaan. Dari berbagai versi, misalnya versi yang terkecil adalah 2 juta, versi terbesar itu sampai 20 juta warga sipil tewas. Kalau sekitar 15 juta warga negara Indonesia keturunan Cina, keturunan Tiongkok yang ada di Indonesia, kita coba cek silsilahnya, pasti banyak yang nyangkut dengan nenek moyang mereka yang menjadi korban revolusi kebudayaan di China. Jadi maksudnya? Maksudnya adalah, apakah pantas mereka kemudian mendirikan museum revolusi kebudayaan di Indonesia? Karena mereka merasa nenek saya, kakek saya pernah menjadi korban pembantaian rezim komunis China misalnya. Kan tidak. Secara pribadi kita tentu saja berempati. Tetapi begitu masuk dalam wilayah publik dan bahkan politik, maka kita harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi kepentingan nasional kita dan regulasi nasional kita. Itu contoh ya. Pak Mahfud sepertinya menghendus ada misi lain di luar edukasi, di luar politik. Saya tidak ingin menduga-duga, tapi saya ingin coba membuka kerangka berpikir kita agar lebih jernih. Saya ambil contoh yang lain misalnya. Berapa jumlah warga negara Indonesia keturunan Jepang yang tinggal di Indonesia? Mbak Monik tahu? Ada sekitar 5.000, maaf. Ada sekitar 5.000-an warga negara Indonesia keturunan Jepang yang tinggal di Indonesia. Kurang lebih samalah dengan warga negara Indonesia keturunan Yahudi. Ya. Boleh nggak mereka membuat museum Hiroshima dan Nagasaki di Jakarta? Atau di Surabaya? Atau di Semarang? Dengan alasan ada kakeknya, ada neneknya, ada pamannya, ada tantenya yang menjadi korban pemboman Hiroshima Nagasaki. Kan tentu saja tidak. Kita tidak berpikir sampai sejauh itu begitu. Atau Afghanistan misalnya, banyak pengungsi Afghanistan di Indonesia, sebagian kecilnya sudah jadi warga negara Indonesia. Boleh nggak mereka bikin museum pembantaian warga Afghanistan dalam perang Afghanistan dengan Uni Soviet? Artinya apapun itu museum maksud saya tidak ada relevansinya sama sekali. Rabi Yakob secara personal, neneknya misalnya dinyatakan bagian dari korban Holocaust. Secara manusia, secara pribadi kita berempati. Kita berempati. Dan hak beliau juga untuk kemudian mengingat itu. Tetapi begitu ingatan itu diterjemahkan, dimanifestasikan dalam bentuk museum, dan kemudian diresmikan oleh pejabat pemerintah, kepala daerah misalnya, mengundang duta besar asing, itu sudah masuk wilayah publik dan bahkan menyangkut wilayah politik. Jadi kalau Pak Rabi Yakob itu mengatakan, saya tidak ada urusan dengan politik, ini lebih kepada urusan saya sebagai orang berdarah Yahudi, maka perkara Holocaust itu sudah perkara politik, dan meresmikan museum dengan mengundang duta besar luar negeri itu sudah peristiwa politik. Jadi Tidak ada relevansinya, Pak Nurholis. Ya, saya kira gini terkait dengan ini ya, kan setiap orang itu kan memiliki kebebasan berekspresi. Saya kira Rabi Yakob itu dalam rangka untuk mengekspresikan perasaannya, keprihatinan terhadap peristiwa yang sedang kita bahas ini, beliau mendirikanlah museum. Saya kira termasuk juga teman-teman keturunan Jepang, ya punya, kalau mereka hendak mendirikan museum tentang Hiroshima Nagasaki, bisa saja Pak. Justru disitulah letak positifnya. Kita warga Indonesia yang tidak merasakan langsung peristiwa tersebut itu bisa tahu lebih mendalam kalau kita bisa datang ke museum itu, begitu. Gini Pak. Ayo sebentar B. Nah, ini yang kedua, saya tanggapin dulu tadi ya yang disampaikan oleh Mbak B. B, tadi saya senang tuh Mbak B menyinggung soal keberadaan Piagam Madinah. Bagaimana Nabi Muhammad itu punya sikap yang positif merangkul terhadap keberadaan umat Yahudi dan juga Nasrani, termasuk juga Sabiin atau Sabia ya. Nah, justru teladan itulah yang harusnya dilakukan oleh warga Muslim, termasuk di Indonesia.
apa yang juga dicontohkan oleh Umar bin Khattab, itu yang harusnya menjadi teladan kita di Indonesia, Pak.